Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardiana Desri Yulianti, mahasiswi semester 6, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP PGRI Pontianak. Oke, kali ini saya sedang melaksanakan UTS di kampus dan saya diberi tugas oleh dosen mata kuliah Sastra Anak Ibu Septiana Sulastri, Magister Pendidikan. Kali ini saya tertarik dengan kota yang bergelar pahlawan. Apakah itu? Iya, itu kota Surabaya. Dan di sini saya akan menceritakan sejarah kota Surabaya atau asal mula kota Surabaya. Dahulu, di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu, sura, dengan buaya, baya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya, mereka mengadakan kesepakatan. "Aku bosan terus-menerus berkelahi, Baya," kata Sura. "Aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak berkelahi?" tanya Baya. Sura sudah punya rencana untuk menghentikan perkelahiannya dengan Baya segera menerangkan. "Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan memangsa harus berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut," kata Sura. "Baik, aku setuju gagasanmu itu," kata Baya. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan Baya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Tetapi, pada suatu hari, Sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar Baya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan, tetapi pada suatu hari Baya memergoki perbuatan Sura ini. Tentu saja Baya sangat marah melihat Sura melanggar janjinya. "Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku?" tanya Baya. Sura yang merasa tak bersalah tenang-tenang saja. "Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Nah, sungai ini kan ada airnya, jadi juga termasuk daerah kekuasaanku," kata Sura. "Apa? Sungai ini kan tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku," Baya ngotot. "Tidak bisa, aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai," jawab Sura. "Kau sengaja mencari gara-gara, Sura?" "Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar," kata Sura. "Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira," kata Baya mulai marah. "Aku tidak peduli kau bodoh, aku pintar. Yang penting aku sungai dan air laut adalah kekuasaanku." Sura tak mau kalah. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu Sura dan buaya atau Baya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat, saling menerjang dan menerkam, saling menggigit dan memukul. Dalam waktu sekejap, air di sekitarnya menjadi merah oleh darah yang keluar dari luka-luka kedua binatang tersebut. Mereka terus bertarung mati-matian tanpa istirahat sama sekali. Dalam pertarungan dahsyat ini, Baya mendapat gigitan Sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membongkok ke kiri. Sementara Sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu Sura kembali ke lautan. Baya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura
dan buaya yang bernama Baya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan hiu, sura, dan buaya atau baya. Itulah tadi sedikit cerita tentang asal mula kota Surabaya. Baik, di sini saya akan mengapresiasikan tentang cerita asal mula kota Surabaya. Makna simbol patung sura dan buaya. Terlepas dari cerita rakyat tentang hiu dan buaya, patung sura dan buaya Darmo Kota Jawa Timur ini merupakan lambang dari kota Surabaya. Ikan sura atau hiu dan baya atau buaya merupakan simbol dari sifat keberanian pemuda Surabaya yang tidak gentar menghadapi bahaya. Makna simbol patung sura dan buaya. Patung sura dan buaya terletak di depan KBS atau Kebun Binatang Surabaya. Memiliki makna yang berbeda di samping legenda cerita rakyat tersebut. Kata Surabaya diyakini memiliki arti filosofi yaitu berjuang. Kata Surabaya berasal dari kata sura yang berarti selamat dan baya berarti bahaya. Sehingga arti Surabaya adalah selamat dari bahaya. Bahaya yang dimaksud adalah selamat dari serangan tentara Tartar yang berhasil dikalahkan oleh Raden Wijaya, di mana hari kemenangan itu ditetapkan sebagai hari jadi kota Surabaya. Adapun teknik pembuatan patung Surabaya adalah patung sura dan buaya atau kota Surabaya, Jawa Timur 60241 di depan Kebun Binatang Surabaya merupakan tempat berdirinya ikon Surabaya. Patung ini dibangun dengan menggunakan bahan dasar semen, pasir, dan batu bata. Apabila kamu melihat lebih teliti, sebenarnya ikon dari kota terbesar kedua di Indonesia ini mungkin kelihatan cukup sederhana. Hal itu disebabkan tidak adanya ornamen apapun yang menghiasi sekeliling patung. Dan bahkan, mungkin patung ini bukan merupakan hasil pahatan dari seniman yang mempunyai cita rasa seni yang cukup tinggi. Namun, sebenarnya pembuatan patung sura dan buaya ini adalah Sigit Margono, yang merupakan seorang seniman patung dan dosen Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatika atau STKW Surabaya. Di sini ada fungsi patung sura dan buaya. Mungkin tidak ada yang menarik dari patung yang dibangun sebagai penghias gerbang pintu masuk Kebun Binatang Surabaya. Namun, sebenarnya patung ini merupakan ikon dari kota Surabaya. Bahkan, banyak film yang menjadikan tempat ini sebagai lokasi syuting hanya menunjukkan bahwa mereka benar-benar pernah berada di Surabaya. Patung ini juga difungsikan oleh para wisatawan domestik dan mancanegara untuk dijadikan tempat berfoto. Bahkan, ada pendapat yang mengatakan bahwa kurang rasanya kalau belum melakukan foto bersama patung sura dan buaya ketika berada di Surabaya. Itu tadi sedikit cerita tentang asal mula kota Surabaya. Di sini saya akan mengapresiasikan tentang asal mula kota Surabaya. Adapun unsur intrinsik yang terkandung dalam cerita tersebut yaitu tema. Tema yang terdapat dalam cerita sura dan baya ini yaitu pertarungan antara ikan sura atau hiu dan buaya atau baya. Alur yang dipakai dalam cerita ini adalah alur maju. Adapun latar yang terdapat dalam cerita sura dan baya yaitu yang pertama latar tempat. Latar tempatnya ini di lautan dan di sungai. Yang kedua, latar waktu. Latar waktunya ini pada zaman dahulu. Dan latar suasana. Suasana yang terdapat dalam cerita sura dan baya ini sangat menegangkan. Tokoh dan penokohan ikan sura egois, melanggar perjanjian, dan membohongi buaya. Buaya di sini sendiri sangat egois. Sudut pandang. Sudut pandang yang dipakai dalam cerita ini adalah orang pertama, aku, dan sudut pandang orang kedua, kamu. Amanat yang dapat diambil dalam cerita sura dan baya ini adalah permusuhan tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Hendaklah menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Dan jangan rakus.
Adapun unsur ekstrinsik yang dapat diambil dalam cerita Sura dan Baya ini yaitu unsur moral, unsur budaya, dan unsur sejarah. Itu tadi sedikit cerita dan apresiasi tentang asal mula kota Sura dan Baya. Dan saya sangat suka dengan cerita Sura dan Baya ini karena mereka bertarung, tidak ada yang kalah ataupun tidak ada yang menang. Dan saya juga sangat menilai bagus tentang masyarakat Surabaya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.